Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat bernapas dan bergerak, berjalan dan berlari, belajar dan mengajar. Ini semua berkat nikmat, sehat, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada pemimpin umat, Nabi akhirul zaman, sang pembawa risalah Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku semua, perkenankan kami dari kelas 4 Kreatif A untuk menyampaikan kultum di hari Jumat yang penuh berkah ini dengan tema motivasi belajar untuk menggapai cita-cita. Belajar merupakan sebuah kunci yang paling penting dalam mencapai tujuan hidup kita. Tanpa belajar, kita tidak akan pernah dapat mencapai sebuah tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, belajar adalah sebuah proses yang paling penting dalam merubah segala tingkah laku kita agar tingkah laku kita sesuai dengan disiplin dan estetika yang ada dalam masyarakat, agama, dan negara kita. Dalam belajar tentunya memerlukan motivasi, yaitu suatu dorongan yang timbul dari dalam diri kita. Dalam hal belajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mendorong minat kita supaya bersemangat dalam belajar. Selama ini, semangat belajar kita muncul ketika dalam situasi darurat saja. Misalnya, hendak mendekati ujian, ada PR, tugas kelompok, bahkan karena takut dimarahin orang tua. Tentu cara belajar kita tersebut sangat salah. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab ada rasa keterpaksaan, tuntutan, dan lain sebagainya dari orang lain. Ada yang salah pada motivasi belajar kita selama ini, mengingat kita hanya akan membuka buku pelajaran ketika menjelang ujian dan lain sebagainya. Tentu alasan ini sangat keliru. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini, yang cenderung ada rasa keterpaksaan menjadi sesuatu yang penuh kesadaran. Apa sih fungsi motivasi belajar untuk kita sebagai siswa? Fungsinya adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi kita, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut, kita sebagai pelajar dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, teman-teman, bagaimana cara agar kita semangat belajar? Pertama, kita harus tentukan tujuan kita. Tujuan merupakan menjadi dasar utama dalam memberi penyemangat bagi kita, agar lebih bisa meraih apa yang sudah menjadi tujuan. Tanpa adanya tujuan, maka kita memiliki langkah yang bimbang dan ragu-ragu untuk menjalani apa yang hendak kita tuju. Jika kita belajar tidak menentukan tujuan, maka kita ibarat berjalan tak tentu arah. Ketika berjalan yang tidak memiliki arah, maka pada waktu itulah kita akan kehilangan motivasi untuk belajar. Kedua, positive thinking. Belajar dengan diikuti rasa terpaksa akan membuat diri kita menjadi malas dalam belajar. Cara untuk mengatasi ini yaitu gunakan pikiran positif di mana kita membayangkan mendapatkan hal-hal menguntungkan bagi diri kita. Dengan belajar hal tersebut, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa tidak ada hal yang sia-sia dari proses belajar kita. Ketiga, tidak tegang tetap rileks. Rileks memberikan manfaat yang sangat besar dalam diri kita, yaitu untuk melepas stres dan rasa lelah.
Setelah aktivitas belajar yang begitu padat dan melelahkan, maka rileks dapat memberikan ruang kepada kita agar kembali bersemangat dalam belajar. Keempat, belajar bersama teman atau kelompok. Belajar bersama teman akan membuat kita memiliki referensi untuk saling bertukar pendapat serta aktif berkomunikasi dalam belajar. Cara ini sangat efektif bagi kita dalam menimbulkan motivasi dalam belajar. Dan juga kondisi kita yang sulit untuk belajar jika sendiri, merasa tidak ada aktivitas jika hanya membaca sendirian. Belajar bersama membuat kita bisa saling memberikan motivasi serta dapat memberikan solusi-solusi ketika kita ada masalah dalam belajar. Kelima, cita-cita. Cita-cita merupakan tujuan hidup seseorang dalam ruang lingkup yang lebih besar. Cita-cita memberikan kita sebuah gambaran tentang perwujudan akan seperti apa masa depan kita nanti. Jika kita memiliki cita-cita, maka arah dan tujuan kita lebih terarah ketika hendak belajar. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan motivasi baru dalam diri kita. Motivasi belajar yang tepat akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lakukan. Marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar kita demi menggapai tujuan hidup dan cita-cita yang tinggi yang menunggu kita di masa depan. Kita lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Dan tentunya semua itu harus dibarengi dengan berdoa kepada Allah agar kita diberikan kelancaran dan keberkahan hidup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di kultum depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.